Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Setelah kita dikenyangkan oleh santapan jasmani, baiklah sekarang waktunya kita siapkan hati kita untuk menerima santapan rohani. Mari kita persiapkan hati kita. Tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tentu suatu kerinduan kita semua saat Tuhan hadir, saat Tuhan menyelidiki kita. Kita semua didapatinya setia. Pertanyaannya, bagaimanakah kondisi kita saat Tuhan datang menyelidiki kita? Sudahkah didapatinya kita setia? Biarlah lagu ini menjadi bahan permenungan kita bahwa kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan. Sudah seharusnya membuat kita selalu berjumpa sampai dengan Tuhan mendapati kita tetap setia. Selidiki aku Tuhan, jadikanlah aku alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, kami percaya padamu. Kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama, semua karena kemurahan hati-Mu. Hadirlah di sini Tuhan, hadirlah. Buka hati kami, pikiran kami, agar kami semakin mengenal Engkau sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup kami. Melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Pertama-tama saya waktu duduk di meja sana, saya kan yang mau memberi renungan. Saya kok mendengar Romo San ini berdoa terus. Salam Maria, penuh rahmat, salam Maria. Oh, rupanya setelah saya lihat daftar acara, ada hal yang membuat beliau berdebar-debar. Dipanggil uskup, tenang saja. Bicara dengan Bapak Paus, tenang saja. Nyanyi dengan Mbak Lisa, gemeteran saudara-saudara. Hebat enggak?
Dan tadi juga penuh penghayatan gitu. Di antara hatimu, hatiku. Baru nggak enak di sini. Terbentang dinding yang tinggi gitu. Baru dia kecewa pada saat bagian itu, saudara-saudara. Romo, saya bisa merasakan kepedihan hati Romo. Tapi akan terobati Romo, tenang saja. Dana datang. Tadi malam saya sudah mendengar dari Tuhan, kok omongin ke Romo San, jangan takut. Dana telah kusediakan, tapi masih di kantong Anda. Kenapa Tuhan kok ditaruh di kantongnya umat, bukan sekalian di kantongnya Romo? Biar Romo San jangan sombong bahwa itu gedung berdiri karena kemurahan hati umat, bukan karena kehebatan beliau. Saudara-saudariku, saya sebetulnya sudah sejak tahun 2019 diminta untuk datang ke Kudus. Namun jujur saja, saya itu pergi kemana-mana. Kalimantan, Balikpapan, Pontianak, Medan, lalu juga ke Denpasar, ke Malang, Surabaya. Kudus saya tidak berani menerima. Kenapa? Saya berpikir, ngapain saya menobatkan orang yang sudah kudus? Ngajarin orang kudus itu sama dengan ngajarin bebek berenang. Tapi karena ada pembangunan. Oke, karena ada pembangunan, rupanya orang kudus pun berdonasi, harus diberi motivasi, saudara-saudara. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya Romo Eko, saya 25 tahun di rumah retret. Saya mendampingi anak-anak retret. Dan saya kalau tugas di paroki baru 2 kali. Romo San itu baru 3 kali. Banyaknya Romo San tinggal di rumah pendidikan ya, di rumah pendidikan, mendidik para frater. Saya mendidik anak-anak dan anak umat. Dan kalau retret dengan anak-anak, saya sukanya apa? Mereka taat dengan romonya. Kalau romonya berkata, meneng kowe, langsung diam. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih, retret itu baru 15 menit kresek gitu. Ada apa Oma? Permen Romo biar nggak ngantuk. Oh oke. Setengah jam kresek. Ada apa Oma? Itu arem-arem Romo gitu ya. Kata saya, ini retret apa botram, kata saya. Jadi saya memberi retret sudah fasih Bapak Ibu. Maka sekarang kalau kita berbicara tentang karakter Kristus dalam keluarga Katolik, apa sih yang dibutuhkan? Please saya minta jangan gambar saya menjelek gambar saya. Ini saja, baik. Jadi saya lebih tertarik untuk melihat, hendaklah engkau murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Ibu pernah lihat lambang ini enggak, Bu? Maaf, Katolik Kudus sama dengan Katolik Vatikan toh? Sama ya, kita Katoliknya ya. Pernah lihat gambar ini atau tidak? Pernah, Kapan? Betul, 2016 ada tahun kerahiman ilahi. Ingat atau tidak? Dirayakan atau tidak di Kudus? Ya Allah. Karena sudah seperti malaikat, Anda itu gak ngikutin liturgi gereja ya. Jadi kalau kita ikut liturgi gereja 2016 ada tahun kerahiman ilahi dan gambarnya seperti ini. Yesus menggendong manusia. Dan dilihat di sini, saya kalau berbicara tentang karakter Kristus, wah banyak banget. Tapi karakter Kristus yang saya kagumi adalah apa? Karakter Kristus adalah yang mencari domba yang hilang. Mencari umatnya.
Bapak Ibu tolong jangan pernah berpikir bahwa Allah itu suka bahwa manusia masuk ke neraka. Enggak. Allah lebih suka manusia itu kembali ke Taman Eden. Kembali pada kerajaan Tuhan. Maka dari itu toh Allah itu kan karena begitu besar belas kasih Allah, Ia memberikan anaknya. Memberikan anaknya. Dan karakter Kristus adalah karakter Bapa yang murah hati, selalu mencari. Memang beda ya Bapak Ibu lihat, kalau yang sering mencari itu sebetulnya wanita, bukan laki-laki. Laki-laki itu cenderung cuek. Coba bapak-bapak pergi aja lama, siapa yang mencari? Ibu nelpon, wes neng di, mbek sopo, kono wedok neng kono. Nah itu lihat. Ibu selalu menyelidiki. Sedangkan kalau bapak nggak ada ibunya, Pak, ibu kemana? Nggak tahu Romo. Tadi izinnya pergi, nggak pulang-pulang. Terus nggak dicari Pak, nanti juga datang sendiri kok. Gitu lihat ya. Memang pria itu karakternya tidak mau repot. Dan artinya tidak mau repot sama dengan apa? Kadang-kadang tidak peduli. Bapak Ibu lihat sekarang mari kita saksikan. Kalau karakter Kristus itu adalah karakter yang murah hati, kita bisa melihat gambaran Allah dari Yesus. Yesus adalah gambaran Allah yang sempurna. Dan gambaran manusia yang sempurna bagi Allah itu siapa? Ya, Anda sambil makan juga tetap mikir dikit. Ya Allah, Anda makan saya terus yang suruh mikir. Jadi kalau gambaran Allah yang sempurna itu lewat Yesus, dan gambaran manusia yang sempurna itu siapa? Yesus, betul Pak, Yesus. Manusia yang sempurna itu adalah Yesus. Maka Yesus lihat, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Nah sekarang mari kita lihat juga, aku ki raiso to iki. Next. Ini ku gak jalan ya Mas ya? Mbak minggir sedikit Mbak, kepala Mbak mental jadinya. Next. Oke. Jadi di tahun Jubileum tahun 2016, lihat di sini, be merciful just as your father is merciful. Jadilah murah hati seperti Bapamu murah hati. Jadi manusia itu diminta untuk bisa merasakan kasih Tuhan. Dan pengalaman cinta itu bukan pengetahuan. Maka kalau saya cerita tentang cinta, maaf, bukan berarti saya belum pernah jatuh cinta. Pernah banget. Bukan hanya Romo. Romo pernah jatuh cinta juga, tetapi yang dicintai tidak jatuh cinta pada dia gitu. Bedanya dengan saya. Saya jatuh cinta, tertarik, dan akhirnya yang paling berat adalah apa? Saya harus memutuskan cinta itu. Jadi memang cinta itu merasakan, betul. Pada saat saya dapat telepon di biara, dikatakan, kok ada telepon? Dari siapa? Dari nggak tahu. Saya jawab, halo, hai. Gimana kabarnya? Baik, pelan-pelan, ngumpet. Jadi hati-hati kalau suami sudah ngomong pelan dan ngumpet, nah itu pasti ditelepon oleh mertuanya. Jadi saudaraku yang terkasih, cinta itu adalah sebuah pengalaman. Dan bagi wanita, pengalaman cinta itu harus terus-menerus dirasakan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu cinta selalu sadar, tahu. Ya jelas Romo saya mencintai dia. Buktinya apa Pak? Saya kawin dengan dia.
dan saya tidak bisa cerai dengan dia, Romo. Dalam untung dan malang terus. Gitu ya. Jadi perhatikan, bagi pria mungkin sudah cukup cinta itu dengan apa? Menikah. Bagi wanita tidak cukup. Dia harus selalu merasa dispesialkan. Dia harus selalu merasa bahwa kalau kamu pergi ke Semarang, mbok bawa bandeng Juwono. Karena Juwono itu ada di mana, Mbak? Semarang, betul, gitu ya. Di Juwono sendiri nggak ada yang jualan bandeng Juwono, gitu ya. Jadi lihat, kamu tuh bawa oleh-oleh sebagai tanda apa? Bahwa saya itu ada di hatimu. Itu lihat. Tapi bapak-bapak senangnya praktis, pulang, Pak bawa apa? Pakaian kotor. Capek kok suruh bawa-bawa. Sudah tahu saya itu capek. Gitu. Itu lihat. Tapi ibu-ibu beda. Coba ibu-ibu kalau keluar kota. Seluruh tetangga dikirimin. Ibu-ibu, saya pernah bawa oma-oma pergi ke Roma. Itu ampun, rosario beli. Untuk siapa oma? Ini untuk engkong, ini empe, emprit, encim, encek. Semua dikirimin. Sampai Bandung, kan waktu itu dengan Bandung dikasih-kasih. Dia sendiri gak beli apa-apa jadinya gitu ya. Lihat, berpikir untuk orang lain. Karena apa? Cinta. Kasih. Butuh untuk merasakan terus. Sehingga saya kalau dalam seminar tolong Bapak Ibu. Kalau istri Anda dan Anda sedang nonton. Istri Anda sedang nonton drama Korea sambil menangis-nangis. Kenapa para istri menangis kalau drama Korea? Karena dia sadar suaminya tidak seperti aktor Korea. Maka dia menangis. Tuhan, kalau boleh saya bereinkarnasi Tuhan, gitu ya. Tolong Pak temenin. Saya tuh pernah nyuruh kayak gitu, si bapak itu lalu nemenin istrinya. Lalu istrinya itu karena jadi berdua jadi kebawa kehanyut. Terus istrinya lendotan di suaminya. Lalu suaminya geser. Namanya istri tidak pernah putus asa. Geser lagi dia. Lalu lendotan lagi. Suaminya, mam, ini bangku gede banget. Pap, dulu waktu kita pacaran kamu senang disenderin. Dulu kamu mercy, sekarang tronton, mam. Jadi bagi wanita itu perasaan disayang itu harus terus-menerus dia rasakan. Tidak cukup dengan tiap bulan mendapatkan apa? Gaji gitu ya. Tidak, dia pun ingin kita hafal ulang tahun pasangan Anda. Nah, Bapak dengan pasangan? Tidak. Bapak dengan pasangan? Ini semuanya gak mau mengakui satu sama lain. Tidak. Karena kalau saya bertanya dengan pasangan, lalu seringkali saya tanya, Pak, tanggal berapa perkawinan? Langsung, dengan yang mana Romo? Nah jadi sekarang mari kita perhatikan lagi next. Bahwa kalau Allah itu adalah gembala yang murah hati. Walaupun Allah itu sering dikhianati cintanya oleh manusia. Namun jangan pernah lupa Allah tetap percaya bahwa cinta itu mengubah hidup manusia. Cinta itu mengubah hidup manusia. Saya ingat, saya kebetulan 25 tahun karena saya belajar di Filipina counseling keluarga. Maka kalau keluarga itu punya masalah, carinya Romo. Kalau keluarga itu baik-baik saja, enggak pernah cari Romo. Saya didatangin oleh seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya pergi begitu saja. Dan si ibu ini hebatnya apa? Dia tetap setia. Dia tetap mengatakan,
itu suami saya Romo. Dan laki-laki ini pergi dengan wanita lain menikah. Dan si wanita kedua ini ingin laki-laki ini karena apa? Laki-laki ini pengusaha. Dia habisin sampai akhirnya suaminya piansui. Tidak bisa apa-apa. Dan istri kedua ini pergi dengan keberuntungannya. Dan suami ini kembali ke istri pertama. Dan diterima. Dan teman-teman istri ini langsung ngomong kepada perempuan yang nerima suaminya yang sudah kabur ini dengan berkata apa? Kamu perempuan goblok. Lihat, sudah baik berkorban masih digoblok-goblokin. Memang mau menjadi baik itu susah. Dan si ibu itu waktu saya tanya, Bu, kenapa ibu kok menerima lagi? Romo, ingat di gereja, kalau saya perkawinan, saya tidak hanya janji dengan si borokokok ini saja. Si cere ini saja, bukan. Saya janji dengan Tuhan. Saya hanya bisa tenang, damai, sukacita kalau saya memegang janji saya. Romo jangan katakan bahwa saya sukacita. Enggak, saya sebel. Saya marah, ya. Saya jengkel, ya. Apa yang ibu kehendaki? Kalau diperbolehkan di gereja membunuh, saya bunuh dia. Lalu setelah dia bersama ibu ngasih racun tiap hari 1 sendok. Belum Romo. Saya masih ngasih obat pada dia karena dia tidak bisa apa-apa. Jadi perhatikan di sini bahwa cinta itu merubah dan akhirnya betul si bapak ini apa yang terjadi? Betul-betul bertobat dan akhirnya dia meninggal dunia. Dan waktu meninggal dia berkata apa? Hidup yang paling membahagiakan dalam hidup saya adalah apa? Adalah bisa mati di hadapan Engkau. Jadi lihat di sini bahwa kita pun harus sadar, next. Mas, ini siapa yang pegang ini ya? Mengendalikan panitia, ada yang bisa memegang ini? Mas tolong, jangan dipindah-pindah ke saya, ke teks saja. Ke teks saja. Lihat, jadi barang siapa dapat merasakan kerahiman Tuhan, ia dapat memperlakukan sesamanya dengan penuh kerahiman. Ibu Teresa pernah ditanya, oleh seorang wartawan, Ibu, saya dikasih beberapa juta dolar pun tidak akan mau melakukan seperti yang engkau lakukan. Anda tahu apa jawaban Ibu Teresa? Jawaban Ibu Teresa, saya pun gak mau melakukan ini sebetulnya. Lalu kenapa Ibu melakukan? Lalu Ibu Teresa menunjuk salib. Karena dia saya melakukan semua ini. Karena dia. Jadi manusia itu bisa berbelas kasih kalau manusia itu merasakan apa? Bahwa dia dicintai Tuhan. Orang tidak akan pernah mau berbelas kasih kalau di dalam dirinya masih selalu merasa kekurangan. Orang mungkin. Jadi belas kasih itu tidak bisa diukur dengan dia punya apa. Tidak. Belas kasih itu diukur dari apa? Dari bagaimana dia bisa memberikan dirinya, hidupnya, waktunya untuk orang lain. Nah kalau demikian, mari kita lihat tahun Jubileum itu ada 2 tema yang muncul. Yaitu apa? Pertama liberation, pembebasan. Dan kedua adalah restoration. Manusia selama hidup dalam kemarahan,
luka, ketakutan tidak akan pernah bisa hidup untuk orang lain. Selalu hidupnya penuh dengan kecamuk batin. Entah sedih, entah kecewa, entah marah. Dan ingat, luka itu, kemarahan, kejengkelan, kalau tidak pernah diolah, sampai kapanpun muncul lagi. Saya memberi retret pernah anak-anak SD. Lalu kan kalau anak-anak SD gampang membuat nangis anak SD itu. Matikan lampu di kapel, nyalakan 2 lilin, setel lagu. Di doa ibuku nama, langsung mama, mama. Lalu saya ngomong, bayangkan ibu kamu, mama tolong ampun mama. Gitu. Kamu yang sering nyakitin hati mama, enggak lagi mama, enggak lagi. Itu anak-anak kalau retret gampang. Saya tinggal gedein kayak gitu, bayangkan kalau mama kamu meninggal, jangan, loncat mereka langsung. Lalu suatu saat saya pernah memberi retret kayak gitu. Anak-anak nangis, yang lebih saya mentakut apa ada gurunya. Gurunya itu sampai berputar menangisnya. Sampai anak-anak tuh kaget gitu. Sampai anak-anak tuh tadinya mau bertobat mengasihani dirinya sendiri. Jadi mengasihani gurunya gitu. Pak, bapak gak apa-apa gitu. Terus saya mengatakan ini retret anak-anak apa retret gurunya gitu ya. Tapi kemudian setelah anak-anak saya suruh pergi. Lalu si bapak ini konsultasi dengan saya. Pak, kenapa? Romo, tiba-tiba waktu Romo suruh membayangkan. Saya ingat masa kecil saya. Saya adalah anak yang ditolak oleh orang tua saya. Saya adalah anak yang dibuang oleh orang tua saya. Jadi saya besar bukan oleh ayah ibu saya sendiri. Saya besar oleh paman saya. Saya tidak punya rasa sayang sama sekali dengan ayah dan ibu saya. Bahkan saya cenderung benci, menolak mereka. Jadi lihat, orang tidak akan pernah mungkin mengalami sukacita kalau hidupnya masih terkurung. Sama kalau suami istri, suaminya pernah melakukan hal yang menyakitkan bagi istrinya. Dia sudah maafin ya maafin. Gak akan lagi, swear. Tapi tetap suatu saat istrinya akan ngulang-ulang lagi. Dulu kamu pernah mengkhianatin gue. Awas, jangan sekali-kali lagi. Lu jalan dengan teman kamu SMA kamu, UN. 2 hari kemudian RIP. Jadi perhatikan, bisa terjadi bahwa saya pun adalah orang yang menyimpan kemarahan. Menyimpan kekurangan suami terus saja diingat-ingat. Sehingga kadang-kadang saya nggak tahu ya Romo, pasti di Kudus mah tidak mungkin di Kudus. Ini umat negara lain, bukan negara Kudus. Kudus saya lihat orangnya baik-baik, kelihatan dari wajahnya doang. Saya ingat seorang ibu pengakuan dosa, Romo saya mau mengaku dosa, silahkan. Romo, dosa-dosa saya adalah saya jengkel dengan suami saya. Karena suami saya itu ya Romo, kalau ini nih, suami saya itu gini-gini, suami saya itu gini. Terus saya ngomong, Bu, ibu tuh laporan dosa sendiri apa dosa suami? Ya dosa suami Romo. Lalu akhirnya saya ngomong, kalau begitu dosa suami ibu saya ampuni. Lalu ibu itu ngomong, lah dosa saya tetap ada. Kata saya itu. Jadi perhatikan, seringkali berapa banyak bahwa ibu-ibu itu punya litani kelemahan istri suaminya. Dan itu kadang-kadang diceritain pada perempuan lain. Kan kalau wanita itu nggak pernah mungkin banget, nggak mungkin perempuan kalau ngomong, kalau kumpul nggak ngomong, nggak mungkin.
5 perempuan suaranya 15 coy. Tapi kalau laki kumpul, bagaimana laki kumpul? Ya itu tadi saya di belakang lihat kaki kumpul. Lalu, wes bengi yo? Iya. Jampiro rampungi? Boh. Itu laki, minim ngomongnya gitu. Jadi laki tidak akan seheboh wanita gitu. Jadi kalau kita hanya menyimpan kemarahan, kejengkelan, tidak akan pernah mungkin kita menjadi orang yang sukacita. Enggak. Saya sedih sekali, mohon maaf, tidak di Kudus, sekali lagi tidak di Kudus. Banyak orang yang ke gereja, jalannya bagaimana? Mau kemana Bu? Gereja. Jadi tidak ada keringanan. Beberapa orang cantik-cantik tetapi tidak bisa senyum sukacita. Beda dengan Mbak Lis Arianto tadi toh. Senyum sukacita. Sampai Pak Susilo jadi ingat, weh dari dulu tetap cantik ya Bu, ngomong gitu Bu. Pak Susilo, ya Pak Susilo ngomong begitu Bu. Terus saya tanya, tapi dengan suami istri? Ya istri. Jujur enggak? Kewajiban. Bu jangan marah ya Bu, ya ampuni dia Bu, ampuni. Karena dia dari dulu besar dosanya Bu. Maka dari liberation kita harus tidak hanya liberation tapi juga harus restorasi. Hidup itu harus diperbaiki. Jangan sampai ada orang yang mengatakan, Bu, ibu tuh kata bapak cerewet banget. Terus ada ibu yang ngomong, memang dari orok saya sudah cerewet Romo, dari lahir sudah cerewet. Ibu tolong ya, kalau lahir cerewet jangan mati juga cerewet. Please dong, kalau sudah menjadi murid Yesus, lahir tidak sempurna, matilah dengan seorang yang menjadi sempurna. Itu, lalu untuk apa jadi pengikut Yesus kalau tidak ada perubahan? Dilahirkan penuh dosa, mati lebih banyak dosanya gitu ya. So tidak ada restorasi kehidupan, tidak ada. Jadi kita itu harus memperbaiki kehidupan. Jangan pernah berpikir, tapi kan Romo namanya manusia kalau walaupun sudah jadi baik, nanti juga kumat lagi. Saya mengatakan itu manusia. Kalau Anda malaikat baru sempurna. Jadi kalau Anda gagal, jatuh lagi, lalu bangkit lagi, nanti jatuh lagi. It's okay. That is human. Normal coy. Saya juga pengakuan dosa di depan pastor yang lain. Saya selalu tergoda melihat wanita cantik. Apalagi wanita itu di Filipina, Bapak Ibu. Saya kalau ke gereja, orang Filipina itu roknya ke atas, atasannya ke bawah. Dan duduk percis di depan romonya. Inilah tubuhku. Asli Bu. Saya nggak bisa nahan gitu. Sampai suatu saat saking saya ngelanturnya, teman saya ngelantur, body of Christ. Lalu dia, wow that's your body gitu. Lalu perempuannya, amin. Jadi lihat bahwa saya bukan berarti anti dengan yang seperti itu. Tidak tergoda. Kata siapa? Saya tergoda. Tapi saya sadar diri. Sadar. Dengan yang melihat yang cantik-cantik, saya selalu berkata, syukur Tuhan, dia bukan milikku. Kalau milikku, bangkrut aku. Loh betul loh, untuk jadi cantik tuh mahal. Kemarin saya seminar di Bogor dengan satu pastor S3. Saya protes pada dia. Dia mengatakan, ibu-ibu tolong. Walaupun sudah menikah tetap bersolek. Tapi jangan lama-lama. Terus saya mengatakan, ini Romo belum pernah jadi perempuan. Perempuan itu makin tua bersolek makin lama. Betul atau tidak? Betul.
Karena tetap nggak cantik gitu ya. Saya pernah dijemput oleh bapak-bapak, "Pak, mana ibu?" Sedang dandan, saya suruh jemput dulu. Pas saya sampai rumah ibunya, "Mana ibu?" "Mau," gitu ya. "Masih dandan." "Buset, 2 jam Pak." "Itulah istriku Romo." Lalu keluarlah istrinya. Lalu kita berdua laki-laki, "Kok gak ada bedanya ya?" Ya, jadi lihat Bapak Ibu bahwa relasi pun harus direstorasi, diperbaiki. Jangan pernah takut gagal, jatuh lagi. It's okay, it's okay. Yang penting adalah apa? Bangkit, bangkit, bangkit. Bukan jatuh, diam, tersungkur. Jangan pikir kalau Anda diam, jatuh, tersungkur, Allah akan menolong Anda. No. Sorry. Kenapa demikian Romo? Karena Anda tidak mampu dibantu, tidak mau ditolong. Contoh, ini asli orang Kudus. Karena di Kudus banyak pabrik rokok. Lalu bapak-bapak mengatakan, "Romo, tolong ya doakan saya. Saya ini perokok Romo. Tolong supaya saya paru-parunya sehat, bersih, gak ada penyakit jantung." Terus saya berkata, "Modar Tuhan." Minta diberkati tapi hidupnya seenaknya sendiri. How come? Gak mungkin. Minta badan sehat, samcan dihajar habis. Sayang Romo, hauce sencingping Romo. Olahraga enggak pernah, olahraganya cuma memasukkan ngemplok doang. "Bu, olahraganya ini aja Bu Romo." Kanan capek, kiri. Lalu doanya, "Tuhan mohon sehat, mohon diberkati, jangan sakit." Mungkin Tuhan di surga juga akan bunuh diri Bapak Ibu. Mengerti maksud saya? Jadi kalau kita berdoa, please jangan nyulitin Tuhan. Saya waktu kecil juga begitu. Di sini ada anak kecil. Saya waktu kecil jarang belajar, sering berdoa. Dan Tuhan tidak melihat iman saya. Saya pernah belajar bahasa Latin ya, kita di seminari. Saya bodoh, beliau pintar. Pak Susilo itu pintar. Rankingnya di atas saya. Karena pintar maka gak jadi Romo. Saya bodoh jadi Romo. Kan Tuhan mencari yang direndahkan, saudara-saudara. Jadi waktu saya di seminari itu saya bahasa Latin jelek banget. Dan kita kalau kelas 0 bahasa Latin jelek dikeluarkan toh. Ya Romo juga sama, tahu. Saya suruh ditegur, "Kamu Latin kamu jelek." Langsung saya rosario. "Bunda Maria tolong, saya mau jadi Romo. Memang bahasa Latin susah, Bunda Maria tolong ya. Besok ulangan Latin, saya kalau nilainya Tritunggal Maha Kudus, 3 lagi, saya dikeluarkan." Besoknya ulangan saudara-saudara. Dan nilai saya karena kemurahan hati Tuhan 2 saudara-saudara. Saya lupa, Bunda Maria juga gak bisa bahasa Latin ya, karena Bunda Maria kan bahasanya Aram gitu ya. Jadi lihat di sini kalau kita mau membarui hidup kita itu berarti apa? Orang-orang yang mau bangkit, mau jadi baik. Jadi jangan pernah menjadi manusia itu kalah dengan kelemahan. Sorry. Juga jangan kalah dengan kuasa-kuasa setan dan iblis. Saya tuh jengkel kadang-kadang. Ada orang yang mau memberkati, "Romo sebelah sana, ada tuyulnya Romo, ada tuyulnya." Ya ampun, kata saya. Lu lihat Romo, lu yang nyusir sendiri. Gua gak ngelihat apa-apa, kata saya itu. Jadi masa manusia kalah dengan kuasa-kuasa seperti itu? Saya kagum dengan Romo San ini. Panggilnya Romo San toh ya? Romo San, betul Romo San kagum. Tadi sudah lihat, Romo mari kita lihat bangunan.
Pastor yang pertama bertugas untuk memberkati batu pertama. Saya bertugas menyelesaikannya. Tapi saya percaya pada Tuhan. Pasti jadi. Lihat. Jadi hidup itu kalau pada saat mau merestorasi, mau memperbaiki, dia tahu bahwa saya tidak akan pernah jalan sendirian. Allah tidak pernah kesal kita jatuh berkali-kali. Allah jengkel kalau kita tidak mau bangkit lagi. Nah, saudaraku, lihat di sini kembali. Jangan foto gue, ya Allah. Susah banget orang kudus ini. Sekarang apa sih yang harus kita bebaskan sebelum kita tahu restorasi? Dokumen Amoris Laetitia, Sukacita Kasih itu mengatakan bahwa seringkali kita memperlakukan relasi perkawinan seperti kita memperlakukan materi dan lingkungan. Semua bisa dibuang, setiap orang bisa memakai lalu membuang, mengambil, merusak, memanfaatkan, memeras sampai tetes terakhir lalu goodbye. Banyak perkawinan yang seperti itu. Saya manfaatkan doang. Maka mulai menyedihkan. Kan dulu nggak tahu ya, oh ini pasti angkatan oma-oma. Kelihatan dari wajahnya. Ya, oma Sito, hampir oma ini oma. Waktu menikah kita punya masalah dengan suami kita cerita sama orang tua kita? Nggak akan. Lihat. Nggak akan. Karena apa? Kalau cerita langsung orang tuanya akan ngomong, salahmu dewe. Kui pilihanmu. Mak wes ngomong ra cocok, lo kue nekat. Tapi sekarang, anak-anak muda sekarang, kalau punya masalah lari kepada mamanya. Dan mohon maaf, kan mama-mama sekarang itu seringkali melindungi anaknya. Karena melindungi anaknya langsung ngomong, ya sudah kalau gak cocok lagi ya udah pisah aja. Lihat, banyak yang ngomong seperti itu. Tapi bukan ibu-ibu kudus, bukan itu ibu-ibu wedus kayak gitu mah. Jadi lihat bahwa dalam perkawinan itu orang merasa bahwa harus bahagia, salah. Bahwa dalam perkawinan bukan harus bahagia. Lalu kalau tidak bahagia bagaimana? Apakah N? Selesai? Tidak bisa. Maka perhatikan di sini, aku harus maju lagi saudaraku. Banyak sekali tantangannya sekarang ini. Di dalam relasi. Jadi kalau sudah merasa tidak cocok, kita begitu mudah mengatakan berhenti. Kita sudah gak cocok lagi, selesai. Dan selalu ngomongnya kepada imam adalah apa? Romo kalau sudah tidak bahagia ngapain diterusin? Apakah ini sebuah alasan yang bisa diterima? No, tidak bisa. Tidak bisa. Saya pun menjadi imam tidak selama-lamanya bahagia. Tidak. Bapak Ibu sudah berapa tahun menikah? 51 tahun. Wow, tepuk tangan. Hebat. Dengan istri yang sama. Oh. Ya siapa tahu 51 tahun 10 ini gitu ya. 51 tahun. Bapak bahagia? Bahagia. Kok berat sekali bahagianya Pak? Bahagia. Oke. Ibu, apa yang paling membahagiakan hidup bersama Bapak? Mau membantu dalam segala hal. Wow, dia mau membantu dalam segala hal. Berarti ibu menikah dengan pembantu dong. Kasihan deh Bapak. Bapak mengapa melakukan itu pada ibu? Sesuai dengan janji perkawinan saya. Bersaksi
di hadapan Allah dalam segala hal kita harus saling mencintai walaupun jengkel. Iya betul. Tepuk tangan untuk Bapak, keren banget Pak. Saya harus mencintai dalam untung dan malang dan selalu jengkel gitu ya. Tapi terus mencintai, betul. Dan tetap dirayakan. Memang cinta manusia itu seperti ini. Tidak ada cinta manusia yang sempurna tanpa pengkhianatan. Kok ketawa Bu? Tenang aja Bu, tenang. Mari kita doakan nanti Bu. Betul. Tidak ada cinta perkawinan manusia tanpa pengkhianatan. Mohon maaf. Jadi kalau Anda merasa dikhianati, you are not alone. There are so many spouse just like that. But kok aku dari bahasa Inggris? Tetapi mereka tetap bertahan. Jadi lihat bahwa menghentikan relasi bukanlah tanda bahwa saya setia. Allah itu tidak menuntut saya menikah dengan membuat prestasi-prestasi. Enggak, Allah itu cuma menuntut apa? Setia. Itu doang. Setia. Seperti saya. Setelah usia 50 tahun. Saya nggak perlu berprestasi, nggak perlu. Saya lihat imam-imam muda lebih hebat-hebat, oke, saya doakan, good. Jadi Katolik itu berkembang banget. Saya nggak pernah merasa terancam, enggak. Saya itu usia 50 tahun, yang paling penting saya apa? Sehat, damai. Jadi di sini kita harus sadar perkawinan setelah tua pun sudah tidak perlu cari prestasi. Nikmati saja. Jalan berdua pegangan tangan lagi. Pernah saya lihat ke gereja Bapak Ibu yang sudah sepuh juga pegangan tangan. Lalu saya tanya, Kong sayang banget Kong dipegang terus encinya. Bukan sayang Romo. Kenapa? Takut jatuh ini tuh gitu ya. Tapi it's okay gitu ya. Karena orang tua itu hadir duaan saja sudah sebuah kenikmatan di dalam hidup perkawinan. Di dalam hidup perkawinan, next. Terutama perkawinan muda, hal-hal yang paling menyulitkan adalah apa? Pornografi. Kita sekarang terlalu banyak dengan film-film yang mengeksploitasi tentang seksualitas. Seksualitas itu adalah kenikmatan. Aduh, saya nggak bisa ngomong seenaknya di sini karena ada anak-anak. Saya skip aja kalau gitu tentang seksualitas ya. Kalau bapak-bapak ingin tahu, seminar nanti kedua. Tapi yang di bawah 50 tahun ke atas sih sudah susah seksualitas ya Om ya. Tahu tapi sulit mengalami, sama dengan saya. Lalu yang ketiga pun adalah apa? Karena tuntutan kerja, akhirnya kita jarang berelasi, jarang berkomunikasi. Kita suka asik dengan diri sendiri. Kita kumpul bareng, tapi punya masing-masing. Sulit sekali keluarga bisa duduk bareng, ngobrol bareng-bareng. Jarang. Karena merasa ngobrol apa lagi Romo? Ini yang 51 tahun. Saya tertarik. Masih ngobrol gak dengan ibu? ya jarang-jarang Romo. Jarang-jarang. Justru karena jarang jadi awet ya Pak ya. Betul. Karena suami istri itu makin tua. Kalau ngobrol ujung-ujungnya bertengkar. Karena apa? Yang satu rangrungo kayak opo-opo gitu ya. Hah? Gitu ya. Jadi perhatikan di sini bahwa kita harus sadar bahwa kebersamaannya sudah semakin berbeda. Next. Nah. Sekarang mari kita lihat apa keprihatinan Bapak Suci. Bapak Suci mengatakan di dalam Evangelii Gaudium, kalau manusia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, maka tidak akan ada lagi ruang untuk orang lain.
Jadi kalau orang itu hanya mikirin, kita ngumpulin duit yuk. Terus nanti kalau kita kumpul, kita rekreasi. Jalan-jalan ke ini. Saya mendengar ada seseorang yang ke Spanyol, ke Montserrat, beli rosario. Yuk kita ke Montserrat juga, ngumpulin uang. Yuk kita ke Prancis, ke sini, ngumpulin. Jadi orang itu berpikir bahwa apa yang saya punya, apa yang saya miliki, harus kita pakai untuk keluarga kita. Untuk diri kita. So, orang-orang seperti itu tidak akan pernah punya ruang untuk orang lain. Gak akan pernah bisa memikirkan orang lain. Saya teringat sekali ibu saya adalah seorang bidan. Ayah saya tentara. Ibu 4 anaknya. Kalau pulang kerja dan kami pulang sekolah, kami gak langsung makan. Karena gak ada yang dimakan. Kan belum ada masakan. Jadi ibu masak dulu. Dan kalau sudah tanggal 20-an, masak itu kan harus beli sesuatu ke warung. Kok yang disuruh? Karena apa? Ngutang. Kok neng warung. Tuku kuwi. Artonipun Bu, ngutang sih kono ngutang rapopo tulis sih bon. Jadi si mbah yang punya warung kalau lihat saya, ngutang yole. Nggih mbah, kata saya. Tapi kalau bayar, ibu sendiri yang datang. Sehingga kalau datang, ngutang terus kue kile. Nggih mbah gitu. Lalu saya sudah jadi pasur, si mbahnya masih hidup. Saya datang, ngutang nele. Oh wis dadi romo tak tuku ki warung. Wong kolekte ku akeh kok, kata saya itu. Jadi ibu selalu bekerja dan saya ingat walaupun beliau bidan dipanggil kemana-mana ke orang-orang yang kecil tidak pernah mau dibayar. Bahkan dia lihat kalau dia tidak bisa membayar, udah nggak apa-apa, suster kami nggak bisa beri apa-apa, cuma ada 1 tandan pisang, ya udah nggak apa-apa. Bahkan ibu tanya, kamu punya belum popok untuk bayi? Belum suster, udah besok saya beliin. Ibu yang beliin. Jadi ibu tuh udah ngebantu yang melahirkan, masih bayarin lagi. Itu hebatnya ibu saya. Nggak tahu. Yang indah adalah apa? Sewaktu ibu meninggal 11 tahun yang lalu, di rumah duka begitu penuh orang. Kumpul semua tanpa sekat agama. Sampai saya takutnya ada orang ini, kan di rumah duka ada beberapa jenazah. Saya tanya, ibu mau mendoakan siapa? Jangan-jangan salah mendoakan, kata saya itu. Enggak, saya mau berdoa untuk ibunya Romo. Loh kok kenal? Saya enggak kenal ibu. Ibu Romo itu yang membantu anak saya melahirkan, loh baik sekali. You see. Ingat, orang kudus akan kelihatan apakah orang ini baik atau tidak saat mati. Saat mati. Kalau cuma yang datang Romo paroki, ketahuan. Gak banyak orang yang merasa kehilangan. Yora. Tapi kalau yang sampai banyak orang yang datang, berarti orang ini hidupnya penuh berkat. Dia banyak memberkati. Jadi Bapak Paus memperlihatkan bahwa manusia itu harus punya ruang. Mas, apa itunya? Nah, itu ya Allah. Apa? Begitu. Jadi harus punya ruang untuk orang lain. Maka ini kesimpulannya. I always thought love was shaped like a heart. But it's actually love like a cross. 51 tahun lagi. Aku tanya lagi Pak. Ya. Nanti Bapak makannya boleh tambah Pak. Ya itu tenang. Amplopnya saya bagi 2 Pak. Gak apa-apa Pak. Saya isinya Bapak amplopnya. Pak 51 tahun ya. Perkawinan 51 tahun. Bapak kalau refleksi ke belakang 51 tahun perkawinan. Apakah
banyak penderitaannya atau keindahannya? 50-50. Oh, 50-50. Menurut Bapak. Menurut Ibu, Bu? Jangan lihat Bapak, lihat saya. Bapak Ibu yang terkasih, lihat. Perkawinan akan menjadi berat kalau kita terlalu banyak melihat hal negatif dalam diri pasangan. Berat. Dan akhirnya kesimpulannya apa? Tinggalkan. Tapi kalau perkawinan itu harus kita lihat bahwa memang perkawinan pilihan hidup seperti apapun ada shape like a cross. Apa itu? Pengorbanan. Nah, belajar bahasa Inggris toh? Iyalah, pengorbanan dalam bahasa Inggris apa, Nak? Sacrifice, betul, sacrifice. Pengorbanan dalam bahasa Inggris itu sacrifice. Sacrifice itu kata aslinya adalah apa? Dari bahasa Latin, sacer. Sacer itu berarti apa, Mas Susilo? Sacer itu artinya kudus. Jadi bagus banget. Rupanya sacrifice itu kata dasarnya kudus. Pengorbanan itu kata dasarnya kudus. Itu berarti apa? Allah itu mau menguduskan kita lewat pengorbanan kita. Kita sampai pada kekudusan. Bukan cuma tinggal di kudus. Itu tidak pernah menguduskan engkau. Loh, kenapa gue jadi emosi? Jadi sacrifice, pengudusan itu terjadi lewat pengorbanan kita. Nah, Bapak Ibu, next. Sekarang mari kita belajar untuk melihat dalam perkawinan apa yang harus kita sacrifice-kan, harus kita korbankan. Pertama, bahwa perkawinan itu karya Tuhan, Bapak Ibu. Maka Yesus berkata apa di dalam perkawinan, Bu? Selalu dikutip deh. Ibu pernah ikut sakramen perkawinan toh? Sering toh, berapa kali toh? Sekali kan menikah sekali toh. Tapi ngikutin perkawinan sering toh. Imam selalu mengatakan apa? Yesus dikutip dalam kitab suci? Ya, betul? Apa yang dipersatukan Allah? Janganlah diceraikan manusia. Baca kitab suci, hanya Yesus yang ngomong itu. Perjanjian lama tidak ada. Yesus memeteraikan bahwa perkawinan itu bukan hanya kehendakmu. Ini adalah kehendak Allah. Inilah jalan Tuhan memberkati kamu. Maka Pak Susilo ini diberkati Tuhan bukan untuk menjadi romo. Bukan untuk bertemu sang bidadari. Dari kudus. Jadi lihat di sini, ini adalah jalannya Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka gereja Katolik sebelum perkawinan harus yakin dulu bahwa kamu itu yang mau. Bukan mama kamu, bukan karena hutang budi. Kamu harus bebas. Bahkan saya kalau menikahkan, mohon maaf, pasangan yang perempuannya sudah hamil, saya akan catat di situ. Walaupun selalu toh yang laki-laki akan berkata, Romo saya mencintai dia. Lalu kok udah hamil duluan loh? Ya kami kebablasan Romo, nggak tahan. Tadinya cuma buka baju, terus jadi buka segalanya. Enak, iya. Saya tetap catat. Kenapa? Karena seringkali kita tidak tahu dia ngomong bohong atau tidak di hadapan imam. Nantinya kalau ada sesuatu, imam bisa kelihatan bahwa
Oh, dia itu menikahnya terpaksa. Saat itu dia terdesak karena istrinya sudah hamil. Calon perempuan sudah hamil. Dia tidak ada pilihan lain. Selain apa? Menikahi dia. Kami harus catat itu. Demi sesuatu di masa datang. Dan gereja amat sangat hati-hati. Kenapa? Karena itulah perkawinan tidak hanya tidak hanya diatur oleh hukum manusia, tetapi juga hukum Tuhan, hukum ilahi. Tak terceraikan, monogami itu hukum ilahi. Yesus yang berkata, itu hukum ilahi. Hukum manusia orang boleh, tetapi hukum ilahi tidak. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau perkawinan itu dipersatukan oleh Allah, maka tolong kalau ada masalah, pergilah kepada Allah dulu. Kalau punya masalah, jangan langsung memutuskan. Jangan, ngobrol dulu dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan, baru memutuskan. Saya pun ingat waktu mau jadi Romo pembimbing rohani mengatakan pada saya, Romo kalau sedang jatuh cinta jangan langsung memutuskan keluar. Jangan, menyesal setelahnya. Dan betul Bapak Ibu, beberapa teman Romo saya keluar menyesal. Saya rupanya dulu pernah menyesal juga sama. Dulu waktu SMP saya tertarik dengan seorang perempuan cantik, putih, rambutnya panjang, enggak bolong, enggak. Cuma karena saya itu adalah orang yang malu, enggak berani ngomong, enggak berani nembak, hai lu cantik, enggak berani. Saya hanya melihat dia saja. Saya bahagia kalau dia melihat saya lagi. Seneng banget. Dan saya pernah berpikir, aduh cantik banget, gue mau dengan dia. SMP. Dan dia populer banget. Banyak laki yang mau. Dan saya mau dengan dia, dia mau dengan yang lain. Tapi dia tahu bahwa saya sering ngeliatin. Oh, saya tuh sudah berdoa. Dari dulu saya sudah novena, Tuhan kalau engkau yang menghendaki, satukan aku. Dan yang terjadi, tidak. Beberapa tahun yang lalu, kita ketemu lagi, reuni. Saya ngelihat dia lagi. Semoga CLBK nyambung. Saya udah jadi Romo. Dan saya lihat wanita itu, ya Allah, besar sekali gitu ya. Sampai masuk pintu aja 2 pintu harus dibuka dulu gitu ya. Sampai ya Allah Tuhan, untung terima kasih Tuhan. Kau tak menyatukan aku dengan dia gitu ya. Lalu dia deketin saya, kan sudah jadi Romo. Hei kok, hai kata saya teh. Gimana kok, kamu dulu jatuh cinta ya sama saya? Dulu Soli, waktu aku bodoh saudara-saudara. Sekarang masih jatuh cinta kok? Enggak lah. Kata saya, gue masih pakai otak coy, kata saya itu. Jadi saudaraku, lihat kalau Anda itu dipersatukan Allah, tolong. Setiap memutuskan sesuatu, bicara dengan Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua adalah apa? Kalau kita punya perkawinan berkarakter Kristiani adalah apa? Love need communication. Cinta itu hanya bisa kalau kita berkomunikasi, berbicara. Mungkin 51 tahun tadi Bapak jarang ngobrol, udah jarang ngobrol Romo. Cuma kan diem, duduk berdua, kadang-kadang memegang. Oh Bapak maaf, tidur masih berdua Pak? Iya, masih berdua, merem. Oh berpunggung-punggungan. Bagus Pak.
Karena saya pernah dikomplain sama para suami, Pak. Romo, istri itu selalu nyalahin. Betul. Nggak pernah menang kalau dengan perempuan ngomong. Betul. Saya juga kalau dengan ibu-ibu, aduh saya nggak pernah ngelawan. Ibu-ibu ngomong apa? Saya cuma, iya demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus, kata saya. Lalu ibu-ibu tuh, Romo bagaimana saya itu marah kepada suami. Kenapa? Dia tuh kalau tidur berhadap-hadapan Romo. Lu tuh salahnya apa? Namanya suami istri. Ya dia menghembuskan napas, saya narik napas dia gitu ya. Jadi sesak jadinya gitu ya. Iya Romo gitu, saya berhadapan-hadapan disalahkan. Saya munggungin dia, dia marah. Istrimu dikasih pantat, gak sopan sekali gitu. Istrimu tuh dihormati dong gitu ya. Lalu suami, ya saya salah lagi, saya langsung berhadapan seperti ini aja melihat ke atas. Kamu kayak orang mati tidur gitu ya. Ya Allah, menghadap istri salah, membelakangi istri salah. Saya yang lihat ke atas salah. Ya udah, akhirnya saya tidur dengan pembantu aja kata saya tuh. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa di dalam perkawinan komunikasi itu penting. Bicara. Kapanpun, please paksakan. Saya salah satunya adalah imam yang selalu menggiatkan kepada pasangan suami istri. Tolong dong pacaran lagi. Tolong pacaran lagi. Anak-anak itu orang mungkin kunci di kamar, wes keipangan, meneng gue neng kene gitu ya. Berpacaran lagi, tolong. Ingat, kehangatan itu harus terus bisa dirasakan. Pak, tolong pegang tangan pasangan Anda. Walaupun semuanya sudah jempol. Udah besar, Mi, ini tangan apa palu, Mi? Yo palu ngantemi kowe. Lihat. Bahwa wanita itu butuh sekali disentuh, butuh. Entah secara fisik ataupun secara komunikatif verbal. Dibutuhkan komunikasi. Dan yang terakhir, perkawinan berkarakter Kristiani adalah apa? Saya masih ingat kemarin membaca sebuah jurnal mengatakan 90% perkawinan gagal, hancur karena apa? Karena tidak mampu mengampuni, memaafkan. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah dikatanyakan, Ibu, apa resepnya supaya perkawinan bertahan? Ibu Teresa hanya berkata, you must pray and forgive. You cannot forgive if you do not pray. Why? Because the power of forgiveness is coming from your prayer. Manusia itu kalau disakiti, umumnya seperti apa? Kalau saya disakiti, suami Anda menyakiti? Ya, saya bukan tanya suami Anda menyakiti, enggak. Kalau suami menyakiti, apa yang secara manusiawi terpintas dalam pikiran ibu? Marah, balas. Betul, benar, marah, balas. Kowe meng mbek siji wedok, aku saangkot. Marah, manusiawi. Maaf, pengampunan itu adalah keutamaan Tuhan. Maka manusia tidak akan pernah bisa mengampuni kalau manusia tidak tinggal di dalam Tuhan. Pray. Dan kalau Anda sudah pray, but you cannot forgiveness, so doamu bohong. Karena dalam doa Bapa kami apa bunyinya? Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Tuhan akan mengampuni kita seperti kita pun berani dan bisa mengampuni. Jadi saudara-saudariku, itulah 3 karakter yang kita butuhkan. Pertama, kalau Allah yang menyatukan kita, selalu kembali pada Tuhan. Jangan takut. Keluarga Anda tidak ideal, tidak apa-apa. Keluarga Anda brengsek, tidak apa-apa. Bertahanlah. Ingat, bertahannya bukan bertahan dalam kebrengsekan. Tapi bertahanlah dengan pasangan Anda.
Yang kedua, kita harus membangun intimitas dengan pasangan kita. Dan yang terakhir, kita harus bisa mengampuni. Dan biasanya orang yang paling sulit diampuni adalah orang yang saya sayangi mengkhianati saya. Kalau cuma mengampuni Pastor Eko, rampung, bengi iki iso aku. Tetapi untuk mengampuni orang yang saya sayangi mengkhianati saya butuh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih banyak saya sudah boleh berbagi dengan Anda. Kenapa saya senang kalau berbicara tentang keluarga? Karena setan mau menghancurkan gereja melalui keluarga. Gampang, bukan gereja tidak dapat izin. Bukan. Gereja dibakar tetap ada iman-iman. Tapi gereja akan hancur kalau keluarga-keluarga Katolik hancur. Saya prihatin bahwa panggilan di MSF, kami di OSC sedikit. Kenapa? Karena orang Katolik hemat anak. Satu, tolong banyaklah. Biar ada yang jadi romo. Tapi susahnya, kurang ajarnya, beberapa ibu-ibu malah datengin saya, Romo, kalau suami saya suruh jadi romo saja gimana ya? Nerima ndak Romo? Terus saya ngomong, maaf Bu, kami nggak terima barang second. Kasih aja ke tukang loak Bu, kata saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya berterima kasih kalau boleh bersama-sama berbicara tentang keluarga. Kenapa? Saya tumbuh di dalam keluarga yang sangat membahagiakan saya. Saya tumbuh di dalam keluarga yang sangat membuat saya terberkati. Ayah saya walaupun tentara, pulang kerja tidak langsung dilayani oleh ibu. Dia cuci piring. Ayah tidak pernah tega melihat ibu sibuk sendirian. Dan saya ingat setelah ibu pensiun, ibu stroke, dan ayah yang ngurus ibu. Kami anak-anaknya gak tega sampai ngomong, Pak kita sewa suster ya perawat. Ndak, iki bojoku, iki bojoku. Dulu ibumu waktu aku muda melayani aku dengan baik. Kalau sekarang ibumu sakit, aku yang melayani dia. Maka saya ingat sekali bapak itu ngangkat ibu ke depan untuk berjemur. Dia mandikan, ibu sudah tidak bisa apa-apa. Semua dilakukan oleh ayah. Saya ingat tahun ke-5, bapak kena penjepitan tulang belakang. Dan Anda tahu waktu diberitahu oleh dokter bapak kena penjepitan, bapak menangis. Lalu saya tanya, Pak kenapa Pak? Karena jarang bapak itu menangis. Aku menangis karena aku tidak bisa ngangkat ibuku lagi, istriku. Siapa yang bisa ngurusin dia kalau bukan aku? Sampai di akhir hayat ibu, saya didatangin oleh dokter, ibu masuk ICU. Ibu saya kuat. Lalu dokter berkata, Romo, ibu Romo terlalu kuat. Padahal kami sudah berserah semuanya. Lalu saya pikir ibu terlalu sayang pada bapak. Jadi ibu tidak mau meninggalkan bapak. Lalu saya ngomong kepada ayah, Pak, matur be ibu. Aku kon ngomong apa? Bicara, ibu duluan. Aku nanti nyusul. Bapak saya marah pada saya. Dan po, aku ki bojone, kon ngomong koyo ngono, ra sopan tenan. Terus saya ngomong, Romo sing matur. Lalu akhirnya hari Minggu setelah ayah ke gereja, saya lihat ayah sedang menangis dengan ibu. Lalu ayah keluar, saya tanya, gimana?
sudah aku wis ngomong. Dan betul, 2 hari kemudian ibu meninggal dunia. Dan waktu meninggal, ayah berkata, saya bahagia, ibumu sudah tidak menderita lagi. Sekarang saya yang menderita. Saya kehilangan orang yang saya sayangi. Sampai 10 tahun yang lalu kita mau berdoa 10 tahun, ayah saya telepon, ya kok aku bingung saiki. Kenapa? Kalau tidur saya lihat kiri kanan udah ndak ada siapa-siapa lagi kok. Oh ya sudah Pak, ibu sedang menunggu Bapak di surga. Bapak 10 tahun bingung, gue 30 tahun gak ada siapa-siapa, gak pernah bingung coy. Bapak Ibu yang terkasih, lihat, perkawinan itu indah. Perkawinan itu berharga untuk dipertahankan. Maka Bapak Ibu bertahanlah, karena ini kehendak Tuhan. Jangan mudah lelah berkata dan mudah menyerah. Tuhan ada bersama kita. Wajah Anda sudah hancur lebur, sudah tidak jelas semuanya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, saya masih punya tugas berat Bapak Ibu. Yaitu apa? Melelang itu. Tolong berbelas kasihlah dengan saya. Saya tadi dikatakan oleh Romo Paroki, lakune murah. Oh alah amplopmu tak kurangi. Wajahnya si indah, hatinya tegaan saudara-saudaraku. Maka Bapak Ibu tolonglah. Mari bersama-sama. Kita apa? Kita bangun. Gedung apa? Pastoral ya? Serbaguna. Oh gedung serbaguna. Gedung serbaguna dari Santo Yohanes Evangelista Kudus. Pak Tuhan berkata duitnya sudah ada. Di mana? Dari Sabang sampai Merauke. Dari timur sampai ke barat. Jangan ada bapak-bapak. Biasanya saya kalau sudah cari sumbangan, bapak-bapak langsung ngerokok yuk, ngerokok. Ibu-ibu nguyuh. Yang Xiaopian saya doain, mencret seumur hidup. Bapak Ibu yang terkasih, ini lelang terakhir dari paroki kita. Mari kita berikan. Kalaupun Anda tidak mau melelang, Anda tidak mau ikut lelang, Anda lihat ada kiris toh di situ. Tadi saya coba scan, saya pikir menu makanan. Lalu tertulis Anda nyumbang berapa? Rasido, tak hapus lagi. Jadi Anda kalau Romo saya tidak mau ikut lelang, jangan takut. Di situ ada kiris. Anda tidak punya, saya tidak punya yang Romo mobile banking. Saya punya emas 2 kilo. Kasihkan, nggak apa-apa. Berikan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama hendak melelang lukisan gambar Yesus ini. Saya jujur waktu melihat gambar Yesus ini pertama kali dan 3 dimensi, Anda bisa melihat memegang duri-durinya. Jadi ibu-ibu tolong beli ini, Anda akan dikuatkan hidup perkawinan Anda. Kenapa? Kalau Anda disakiti istri Anda, pegang duri ini. Lebih sakit ini daripada sakit hatiku gitu ya. Betul. Jadi pada saat saya melihat ini, walah kok tadi Yesus parah teman gitu ya. Menderita sekali. Dan ini sudah diberkati oleh Bapak Uskup, betapa indahnya boleh hadir di rumah Anda untuk menjadi sebuah kegiatan devosi. Berdoa ibu-ibu, kalau para suami ndak eling berdoa. Tuhan, Engkau menderita, saya pun menderita. Semoga suami pun menderita karena tidak melihat saya gitu ya. Dan akhirnya dia kembali lagi pada saya gitu ya. Saya yakin Anda berdoa di tempat ini akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalaupun tidak terjadi, minimal hati Anda dikuatkan oleh Tuhan. Maka untuk lelang kali ini, MC
Saya persilahkan. Anda yang bagian buka-buka. Saya bagian manas-manasin. Ini bagian buka apa? Wah ini kalau bagian buka-buka diberikan harganya ke kita dong. Romo. Buka hatinya Oke, ya, Mas. berarti Romo boleh izin kita boleh bisa buka lelang malam hari ini? Siap, Oke, silakan. tadi Saya Baik. ikutan lelang ketiga. mohon izin ya Romo ya, kita Iya. sebelah sini ya Romo ya. Jadi, kamu harus giat juga, nanti amplop saya dipotong, amplop kamu juga dipotong. Oke baik Romo, kita kerja keras malam hari ini ya baik ya. Oke Baik, Yunov, Bapak Ibu, yes saya sudah siap berada di sebelah lukisan. Betul sekali, atau dengan tiga pahatan dimensi. Ya, pahatan Tuhan Yesus. Mukanya Tadi Romo Tuhan Eko Yesus. sudah menjelaskan banyak dan memberikan banyak berkat kalau berhasil ya kan, memberikan harta, wah kok harta ya, harta yang berarti itu keluarga, cinta ya. Tapi malam hari ini kita akan mulai dengan lelang kita ya. Saya buka dengan 20 juta rupiah. 20 Ya. juta Romo ini rupiah. 20 juta ya. Itu hanya dalam Iya. waktu singkat saudara-saudara. Ingat upahmu Oh, ada, besar di 20 surga juta rupiah. saudara. 20 juta Romo. rupiah Romo, Oke, 20 langsung juta terjawab rupiah. doanya Romo. Sudah Berapa? ada 20 tapi belum 20. Romo. Terima Iya. kasih Belum. Pak. Terima kasih. Iya. 20 juta. Ada yang naik lagi? 25 5 juta. rupiah. 25 juta rupiah. Sudah ada 25 juta rupiah. Baik. 25 juta rupiah untuk lelang dari 3 dimensi 25 juta gambaran rupiah. wajah Yesus, ya kan? 25 juta rupiah. 25. Ini sangat berharga sekali ya. Iya. 25. Dan semuanya ini handmade, benar-benar Betul sekali, dipahat. benar-benar Si ibu dipahat kaget, halo, menggunakan 25 juta rupiah ada, Bapak belakang? Ibu. 25 juta rupiah. Suster juga boleh. oh, boleh dong. 25 juta rupiah. Oke, Baik. sudah dikunci 25 juta dulu. Oke. Kita naik lagi Oke, belum ini kunci 25 juta ya. 25 juta. Akan kita rupiah. naikkan? Berani? Kita naikkan berani ya. Berani dong, Kita berani. naikkan jadi 10 juta rupiah. Wah, oke, Romo kita 30 naikkan juta Romo karena rupiah. cepat sekali 30 naiknya dari juta 20 25 Ini juta lihat, rupiah. kompak sekali. Ini yang kelompok ini kompak. Gimana? Oke, Wah, Romo. Mungkin sedang berdoa Romo ya, 30 juta ya kan? 30 juta. Mereka nunggu 100 juta. Oh, Oke, tunggu 100 belum juta. Romo, kita buka nanti siap Romo ya kan? Baik. Di 25 juta kita naikkan menjadi 30 juta. 30 juta rupiah. 30 juta? 30 Oke. juta. 30 juta. Bapak 30 rupiah. juta? Oh, jalan-jalan. Shopien, Pak. Oh, sudah ada 30 juta rupiah 30 di depan. juta, Oke, boleh. di depan 30 juta rupiah. Oke, baik. Baik, oke. Dahsyat. Sebelum kita kunci lagi, Ya. jangan sampai ini jatuh ke tangan yang lain. Nah, kita naikkan lagi. Oke, boleh. Oke, semakin malam semakin asik ya Romo ya. Baik, oke. Tadi Oke. 30 juta Capek. sudah ada yang memberikan tawaran. Memberikan Nah, tawaran. tapi kita akan naikkan lagi tentunya. Kita Iya kan? naikkan lagi dong. Siap-siap ya, kita akan menaikkan menjadi berapa? 35 juta Rupiah. Ya. 35. Ada yang mau berbagi berkat ini 35 juta rupiah langsung membawa Langsung pulang. satu lukisan Satu sudah lukisan diberkati Bapak Uskup. sudah diberkati oleh Bapak Uskup. Iya. 3 dimensi dan yang memahat adalah sahabat atau mungkin rekan kita Iya. yang beragama muslim. Atau mungkin dari V Project ada yang Boleh, saya ambil buka di 35 juta rupiah. Saya buka 35 juta, sudah diberkati, boleh loh. Ya kan Wah, mungkin di project ini. nanti patungan, jadi 35. satu rumah dipasang, pasang lagi ke rumah yang lain kan gantian. Yang Ini menikmati cocok banyak banget orang. ya tadi yang Romo Ya. Eko bilang sebagai kalau pengingat gitu Betul, ya. Pengingat ya kan? bahwa Tuhan Yesus itu sudah banyak berkorban untuk kita. Nah dan akhirnya juga kita sebagai anak-anak yang dikasih juga 35, mampu Pak, memberikan 35. apa yang bisa kita berikan untuk Betul 32, sekali. sesama kita. Tidak perlu memberikan kepada Tuhan langsung tapi bisa memberikan lewat gereja. Betul. Bagaimana Romo kita buka 35 juta? 35 juta rupiah ada. Ini. Ada yang Ini Roh bersedia? Kudus turun. Roh Ini Kudus taruhannya, turun. Sebentar, Roh taruhannya Kudus. kalau Saya doakan Pak, 35 juta Tuhan. Saya Romo bantu mendoakan Romo 35 juta Romo. Ya. 35 juta rupiah didoakan Romo Eko. Iya, baik sekali lagi 35. Wah, Bapak 35 sebelah juta. sini Yuno 35 juta rupiah. Ada. Keren sekali. Romo doanya langsung dikabulkan Romo. 35 juta berpindah Mana? ke Ada. depan saya. Sudah ada 35 35. juta rupiah. Oke, 35. baik Bapak terima kasih. Luar biasa. 35 juta 35 rupiah juta. mau kita kunci Atau kita akan naikkan. Iya, kita naikkan lagi. Atau ini tadi bintang tamu yang keempatnya kan nggak jadi tampil. Nggak jadi tampil. Nggak jadi tampil. Jadi
kita mau naikkan ini lagi ya. Oke, berarti naikkan lagi. Jadi 40 juta rupiah. Oke. Langsung kita naikkan, Bapak. Wah. Bapak lagi 40 juta rupiah, kita naikkan lagi 40 juta rupiah. Kita naikkan menjadi 45 juta rupiah. 45 juta. Kami buka Iya, dengan iya. 45 juta rupiah. 45 juta. Oke. Oke, 45 juta rupiah. Oke. Sekarang kita naikkan. Sebelum kita keluar 50 juta rupiah. 50 Oke. juta. Kita Kunci. naikkan Belum lagi. selesai. 5 Kita juta masih 50. rupiah. Benar. 55 juta Kita rupiah. akan naikkan dulu. Naik lagi. 55 kita naikkan lagi. Oke, Yunam 60. sebentar. Kita 55 tadi udah. Sudah tadi di depan. Kita naikkan lagi 60 juta Oke. rupiah. 60 juta rupiah. 60 juta rupiah nanti bonus diberkati Romo Eko. Mau doa apa aja akan diberkati Romo Eko. Betul. Ya, Oke. spesial. Nah, ini Romo Eko sudah mulai berkeliling untuk mendoakan, ya kan? Iya, Baik, 60 juta rupiah. baik sekali lagi. Saya buka 60. 60. Oke. 60 juta rupiah. Wah, Bapak saya yang di di sini. depan. nih. Oke. Saya tim 60 juta. Silahkan berkeliling. Berapa juta buka lagi? Buka lagi 65 5 juta rupiah. 65 Siap nih ya. juta rupiah. Saya pegang 60 juta akan di jadi sini, berkat Yunov. buat Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Baik, saatnya kita bekerja menjadi 65 juta rupiah. 65 juta rupiah free project mungkin bisa diiringi dengan musik yang lebih semangat lagi. No, 65 juta rupiah kepada Bapak, Bapak yang ada di iya. sebelah sana. Kita naikkan lagi 70 10 juta rupiah. 70 juta. 70 juta rupiah. 100 juta 100 rupiah. 100 juta rupiah sudah ada. 100 juta rupiah. 100 Oke. juta rupiah. Ah. Kita naikkan lagi 110 Juta rupiah. 110 juta rupiah. Iya. Oke, Bapak. Oke, 110 Kita naikkan juta lagi rupiah. ya, Bapak ya. Kita naikkan lagi 25 juta rupiah. 125. 125. Langsung saya naikkan di 125 juta rupiah. Semuanya akan diberikan untuk pembangunan Gedung Serbaguna Gereja Katolik Santo Santo Yohanes Yohanes Evangelis Evangelista. Kudus. Sekali lagi Oke, 125 juta rupiah. Penawaran terakhir tadi 110, kita naikkan Betul. 125 Oke, dalam nama juta Tuhan Yesus rupiah. 125 juta rupiah. Iya. Sekali lagi 125 juta rupiah. Tolong supaya malam hari ini saya tidur tenang, Iya, saudara-saudara. 125 juta rupiah Bapak Ibu 125, saudara-saudari yang terkasih. 125. Sekali lagi saudara-saudara yang Iya, terkasih. 125 juta Juta rupiah. Baik, kita akan Oke, naikkan pasti. kembali. Naik lagi Romo, naik lagi. Ya. Kita naikkan jadi 150 50 juta rupiah. Jatuh sini. Oke. Oke, Romo, 50 juta rupiah. Kita mau naikkan lagi. Berapa, Naikkan Romo? lagi. Kita naikkan Doanya sekali langsung lagi. tercapai Romo, dengan 50 juta. Kita. Oke. 150 juta tenang. kita Tarik naikkan nafas. 25 saja ya. Tarik Jadi nafas dulu kita ya. tawarkan Kita akan mulai. 175 juta rupiah. 175 juta Baik. rupiah. Silakan Bapak Ibu Di bisa project silakan mengangkat berdoa. tangan. Saya buka di Memberi 175 juta donasi. rupiah. Iya, Sekali lagi 175 juta rupiah. 175 juta rupiah Bapak yang berbaju hijau Langsung angkat berani. tangan. Berkatnya semakin 175 juta baik rupiah. Bapak, saya naikkan lagi. Oke, Bapak Saya yang ada naikkan, di ya. ujung 175 juta rupiah kita naikkan sekali lagi. Menjadi 200 juta rupiah. Musik, iya. Saya naikkan lagi 200 juta. rupiah. Ada yang berani mengambil tantangan donasi Baik, sekali lagi. 200 Pak, juta ini rupiah. 200 juta rupiah. Sekali lagi, ini adalah lukisan 3 dimensi, buatan dari tangan saudara kita. Dan Iya. hari ini kita akan berikan untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, Saya buka di 200 juta rupiah. Silakan Bapak Ibu yang 200 juta. berkasih, 200 juta rupiah sebelum kita lock. Tadi terakhir 175 175 juta. ya. Sekali lagi, Kita sebelum kita lock, 200 juta rupiah. Oke, Ada? Romo Eko mau 200 juta? Oh enggak. Boleh. Oke.
Boleh Romo? Boleh menghitung saya, 1. Oh iya. Oh ya, Baik. mulai menghitung 200 juta, kalau tidak lepas lewat ke Bapak yang ada di Sebelah ujung sana. 175. Bapak Oke. 200 juta. 200 juta. Luar biasa meriah. Tepuk tangan, Luar biasa. Bapak Anda. Oke, 200 juta. Luar biasa. Oke, kita naikkan satu kali Kita lagi naikkan terakhir sekali ya. lagi Romo. Satu kali Kita naikkan lagi terakhir. Romo. Ya, kita naikkan lagi. Sungguh luar biasa ya berkat Tuhan Dan pada saya malam percaya hari bahwa ini. berkat Tuhan hari ini hadir malam hari ini di Betul tengah-tengah sekali. kita. Betul Memberkati sekali. hadirin semua Anda semua yang hari ini mau berdonasi untuk Betul. pembangunan gedung gereja Santo Yohanes Evangelista Kudus. Kudus. Kita naikkan sekali Kita naikkan lagi. sekali lagi menjadi 250 juta rupiah. 250 10 juta rupiah. Silakan. Sekali lagi saya naikkan Bagi ke Bapak Ibu yang ingin 250 berdonasi juta rupiah. membantu pembangunan gedung Serbaguna serbaguna ini. Gereja Katolik Santo Pada malam Yohanes hari ini Evangelista sekali Kudus. lagi saya ya membuka di harga 250 juta. Berkat Anda semakin melimpah. Betul ya, sekali. Itu Dan harapan nanti kita plus semua. ada doa-doa dari Romo Eko. Apa saja mau sampai malam didoakan ya Romo Betul ya. Romo sudah siap ya. Oke. 250 juta loh Romo untuk lelang Plus- malam hari ini. Plus foto dengan Romo Eko. Berarti hari ini akan Iya. dapat eksklusif, boleh foto dengan Romo Eko, boleh minta doa didoakan sama Romo Eko. Oke, Oke, kita boleh ya. tadi 200 juta rupiah ya. Oke, Kita baik. akan lock 250 Sebelum juta. kita lock sekali lagi, saya tawarkan ke 250 juta rupiah. Kalau ada yang ini iuran. Oh ya, siapa tahu ada yang iuran patungan juga. gitulah. Oke. Kamu sih 50, aku 50 gitu hitung kan, ya, ya lumayan kita kan. hitung sampai 10. 10. 250 juta rupiah jangan sampai terlewat. Betul. Karena ini sungguh sangat spesial dan satu-satunya, jadi tidak ada yang lain. Berarti Dibuat benar-benar hanya satu. limited edition. Limited ya edition. kan? Only one. Iya, dan Satu-satunya. sudah penuh berkat dengan uskup. Betul sekali. Sekali lagi 250 juta rupiah. Kita hitung 1, 2, 3, 250 juta rupiah. 250 juta rupiah. 4, 4, oke tidak ada lagi. 5, 5, 250 juta rupiah. 6. 7, ini deg-degan kayaknya. Kalau Mereka yang lagi tadi tarik nafas berdoa, tarik nafas semoga dulu berkatnya gitu makin ya. banyak ya. Oke, 8, 8, tidak ada. 9, 10, 200 juta rupiah. Oke, Baik, silakan 200 Bapak. juta rupiah sudah akan Anda bawa pulang. Berkat dari Monsinyur Robertus Rubiakmoko, doa dari Romo Eko, eksklusif untuk Anda 200 juta rupiah. Oke, kebetulan Bapak Heru ini hari ini berulang tahun Romo. Hari ini Di beliau Project berulang bisa tahun. menyanyikan lagu ulang Baik, tahun. kita akan nyanyikan spesial Romo karena berhasil Silakan di melelang Project dengan harga menyanyikan lagu 200 Selamat juta. ulang tahun. Kita bersama-sama merayakan ulang tahun Bapak Heru hari ini. Hari ini berulang tahun Romo. Wow, hari yang Oh, spesial ya tapi Pak kita ya. perlu ketahui dulu, kita perlu tahu siapa namanya. Kan spesial dong hari ini berhasil melelang dengan harga 200 juta. Nama Dengan Bapak Bapak? siapa Bapak? Nama saya Heru Bapak Heru. Tinggal di Semarang. Semarang. Wow. Wow, Nomor tepuk telepon? tangan buat Bapak Heru. Lahir tanggal 20 September 1960. wow. Happy birthday. Happy Boleh semua sambil birthday. beri ucapan. Happy birthday to you. 1, 2, 3, 4, pop, pop. Happy birthday to you. Semuanya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Hallelujah. Happy birthday to you. Hallelujah. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh boleh Bapak. Jadi ini nanti saya berikan ke paroki lagi Oh. supaya nanti dipasang pada waktu gedung serbaguna jadi. Wah, tepuk terima tangan. kasih sekali.
Bapak Heru. Terima kasih Luar banyak. biasa. Bapak Ibu, mari sebagai hadiah untuk Bapak Heru, dan Bapak Heru sudah memberkati kita bersama-sama berdoa untuk Bapak Heru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Engkau Tuhan, Bapa dan Raja kami. Darimu segala berasal, dan untuk kemuliaan namamu semua di dunia ini. Malam hari ini kami bersyukur bersama Bapak Heru yang merayakan ulang tahunnya. Bapak, ia memberkati kami, khususnya gereja Yohanes Evangelista ini dengan belas kasih-Nya. Maka berikanlah belas kasih-Mu kepada Bapak Heru dalam kesehatan, damai, sukacita. Jauhkan beliau dari mara bahaya dan penyakit. Berikan beliau selalu damai-Mu senantiasa hadir di tengah hidupnya dan di dalam keluarganya. Berkat Allah melimpah dan melindungi Bapak Heru, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Terima Heru. kasih untuk Bapak Heru. Terima kasih Roma. Wow. Oke. Luar biasa kayak malam biasa hari dan ini. Tidak hanya berkat yang mengalir untuk keluarga Bapak Heru, tetapi kami akan percaya bahwa berkat-berkat yang melimpah akan senantiasa melimpahi keluarga Anda dan saudara sekalian. Amin. Amin. Dan Oke, tidak terasa, dan tidak terasa waktu waktunya sudah berjalan berjalan cepat. begitu cepat. Dan kita sungguh berterima kasih sekali Betul, karena luar Bapak sekali, Ibu Yunov. bermau ya setia sampai Iya, setia sekarang. dari awal sampai akhir seperti Tuhan Yesus Yang selalu setia kepada kita semua. sampai dengan taat wafatnya di kayu salib. Betul. Dan malam hari ini kami sekalian mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk seluruh hadirin yang hari Dan ini sebelumnya kita sebelumnya. akan doa dulu. Yes. Tadi sudah dibuka dengan doa dan semoga nanti kita akan ditutup dengan doa. ya Supaya apa? Supaya lancar pembangunan gedung gedung betul lancar serbaguna ini. pembangunannya, semuanya diberkati pihak-pihak yang mendukung, seluruh donatur, Betul seluruh sekali. elemen ya, baik dari apapun itu. Tuhan berkati, Tuhan berikan kelancaran untuk gedung serbaguna ini segera Dan terrealisasi. tidak lupa Yes. sebelum kita doa, kita juga akan mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh Romo yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita beri tepuk tangan. Tepuk Di tangan sebelah kepada kanan para ada Romo. Halo Romo. Ipeng, Romo Romo Ipeng, terima Lukas kasih Heri untuk Purnawan dukungannya dari Pati, sebelum terima saya. kasih. Kemudian ada Romo tadi, Romo yang paling ganteng hari ini. Oh siapa ini? Romo Santosa dong. Oh Romo Sam, terima kasih. Yang deg-degan terus tadi loh. Sudah menyumbangkan suara emasnya. Betul. Dan kemudian ada Romo yang tidak jadi bintang tamu. Silakan berdiri mungkin Romo. Kalau itu kan ada Farel Prayoga. Oh, ini? Kalau ini Ferrera Prayoga. Iya ini dia Romo, iya. Kemudian ada Romo Eko. Ya, Terima kasih Romo sekali. Eko, Dan juga terima kasih. tidak ketinggalan ada Mbak Lisa Arianto. Betul Mbak Lisa, terima kasih banyak, Semoga luar biasa. tidak kapok ya Mbak ya datang ke sini. Dan seluruh tamu undangan yang Ya. sudah berkenan membeli tiketnya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua yang luar biasa dukungannya untuk malam dinner and donate pada malam hari Dan ini. nggak cuma tentunya. dari Kudus loh mereka. Oh iya, Wah dari mana-mana tadi, dari Pak Heru, ada dari Semarang, ada dari Kendari. ada dari Kendari, tepuk tangan Mana untuk Kendari, dari halo? Kendari. Jauh-jauh ini fansnya Romo Eko Iya. terbang dari Kendari ke Kudus untuk spesial berdonasi dan juga berkumpul dengan kita Betul, semua. dan juga ada dari Pati, Tayu, Juwana, Jepara, semuanya kumpul di sini. Wow luar biasa sekali hari ini Iya, Yunov. oke. Tidak berlama-lama lagi, Yes. kita akan segera memanggil Romo Vincentius Ferreira Danarjaya MSF untuk berkenan memberikan doa penutup dan juga berkat buat kita, Kita semua. Baik langsung saja kepada Romo Danar, dipersilahkan. Para Romo, Suster, Opa, Oma, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita disegarkan dengan santapan jasmani dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan, mari kita pantas pula mengakhirinya dengan santapan rohani. Hari ini ku rasa bahagia
berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa pemandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan Boleh bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan gandengan dalam kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita. saudaraku, Semua kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saatnya mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya di malam donasi ini. Anda semua sungguh luar biasa. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan rezeki dalam diri kita. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Kita bersyukur kepada atas Tuhan anugerah-Mu. atas segala rezeki yang boleh kita terima pada hari ini. Telah berlalu, memuji, ku memuji, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan Tuhan, kami kepada bersyukur kami rahmat dan yang luar gereja biasa kami. boleh kami terima. Kita bersyukur kebaikan hati Anda semua mengetuk kita semua di dalam malam donasi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, selamat malam Putra, dan selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu yang boleh kami terima di malam hari ini. Engkau menganugerahkan banyak rahmat dan kebaikan yang boleh kami alami di hari ini. Tanpa nafas baru kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kesehatan kami tidak bisa berkarya. Tanpa karunia-Mu kami tidak bisa bekerja di ladang. Pada malam hari ini ya Bapa, sungguh besar rahmat yang boleh kami terima di malam donasi untuk pembangunan gedung pastoral Gereja Katolik Santo Yohanes Evangelista Kudus. Engkau mengetuk banyak hati umat-Mu. Engkau memberikan rezeki yang luar biasa sehingga mereka juga mau berbagi rezeki itu bagi gereja. Kami berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini, agar senantiasa Engkau cukupi rahmat yang berasal daripada-Mu, kesehatan, kekuatan, rezeki, serta karunia-Mu yang kami butuhkan di dalam hidup kami ini. Dan kami percaya tanpa kasih
dan cinta-Mu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih pula atas penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua adalah kasih campur tangan-Mu yang luar biasa. Keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, Yusuf, Engkau juga mengajarkan kepada kami kasih, kesetiaan, kejujuran, dan juga sikap tanggung jawab. Semoga keluarga-keluarga Kristiani yang hadir di tempat ini pun mampu dan juga bersedia meneladan cara hidup keluarga kudus Nazaret di dalam membangun hidup rumah tangga. Jauhkanlah dari segala godaan, tantangan, dan juga hambatan-hambatan, agar seluruh umat-Mu, baik di paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus maupun dimanapun mereka berada, tetap menghargai kesucian dan juga keharmonisan di dalam hidup rumah tangga. Putra-Mu sendiri mengajarkan kepada kami apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kuatkanlah kami dalam hidup ini agar mau bertahan menghadapi segala cobaan, bukan dengan lari dari kenyataan. Kami yakin dan percaya berkat-Mu melimpah bagi keluarga-keluarga Kristiani dimanapun mereka berada. Dan kini tiba saatnya ya Bapa, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas segala rahmat-Mu dalam diri kami. Dan lindungilah perjalanan kami ke rumah kami masing-masing, supaya kami dapat selamat di rumah sampai di tujuan, dan boleh berjumpa kembali bersama dengan anggota keluarga dalam diri kami. Berkatilah istirahat kami pada malam hari ini, agar Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya, godaan-godaan setan, sehingga kami dapat tidur dengan baik, dengan nyenyak dalam naungan bimbingan, supaya kami esok hari dapat bangun dengan gembira hati dan boleh kembali bekerja di ladang. Semoga Engkau juga melindungi segala usaha, pekerjaan, dan karya-karya umat-Mu yang dilakukan adalah semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bunda Maria, Ibu kami juga berdoa melalui perantaraan. Semoga dengan rahmat-Mu kami pun Kau berikan kekuatan di dalam hidup kami ini, agar hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, segala doa yang kami panjatkan pada malam hari ini dan juga ungkapan syukur kami serahkan kepada Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Semoga dalam diri kita semoga Tuhan melindungi kita semua. Tuhan memuji, kita patut memuji dan memuliakannya dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Lindungilah kami semua ya Bapa, agar kasih karunia menyertai kita semua. Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya Bapa, kini kami mohon berkat-Mu untuk kami semua.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati niat-niat baik kita, rencana-rencana kita, kesehatan, keluarga, komunitas, usaha, pekerjaan, studi, dan pelayanan-pelayanan kita ke depannya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila hati telah dibawaku, terima kasih kepada panjenengan semua Bapak Ibu yang berkenan hadir dan rawuh di dalam malam donasi ini. Berkat Tuhan semua pada Tuhan pasti. Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang sudah terlibat untuk acara Dinner and Donate Paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus. Kami segenap panitia Dinner and Donate pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang hari ini sudah hadir meluangkan waktu berdonasi untuk Gereja Santo Evangelista Kudus. Iya, dan terima kasih kepada semua vendor yang terlibat. Betul sekali, V Project, Majesty Palace, Hotel Gripta, Green Resto, PDKT Resto, dan semua pihak yang tidak dapat kita sebutkan Satu persatu. Terimalah persembahan terakhir dari kami, berkat anak cucu. boleh, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain Semoga acara ini membawa berkah untuk Anda semuanya. Oke. Sampai di tujuan. Semuanya menyanyi, asik-asik. Hai. Miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Wow, V Project lagi. Hai, 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 hai. Semuanya, hai. Tuhanlah ketuhanan dan mazmurku, dan gunung
percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung terancam, namun kasih setiamu tak beri dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Luar biasa. We Project. Lagi. The International Band Oh, keren from ya, Kudus international ya. ya. Keren Wah. banget ini V Project ya. Makanya ya, lokal 15 rasa. lagu. Keren lokal rasa internasional. 15 lagu tanpa berhenti ini V Keren Project. ya. Oke, Dia medley ya. baik panggilan untuk semua panitia yang terlibat untuk segera maju ke depan. Panitia. Untuk berfoto bersama Mbak Lisa, Romo Eko, kita persilakan. Romo San, Romo Danar. Seluruh panitia kami undang ke atas panggung, termasuk keroncong OMK kalau masih ada. V Project seluruh panitia. Baik, sekali lagi kepada seluruh panitia yang mungkin masih di belakang, segera jam rapat kita mau foto lebih Iya, dahulu. sebelum foto juga bersama MC sebelum berubah wajah jadi Betul. jadi itik burung Burung rupa. rupa, ya Iya. kan? Oke. Kita ada yang moto ya, dari tadi nggak ada yang moto ya kan? Iya. Mungkin udah selesai acara.